Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Bethel Indonesia yang saya kasihi. Saya senang sekali kembali bisa menyapa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online di kediaman kita masing-masing. Pada hari ini tanggal 31 Mei tahun 2020 kita juga merayakan memperingati hari Pentakosta. Dan tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah kuasa menjadi saksi. Sekali lagi, kuasa menjadi saksi. Kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di sana dikatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, para murid Tuhan Yesus nyatanya tidak seberani yang kita pikirkan. Mereka sama seperti kita. Apalagi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mereka merasakan cemas, mereka merasakan takut, mereka merasakan khawatir. Nah, misalnya kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa pintu-pintu itu terkunci? Alkitab berkata karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi murid-murid merasakan ketakutan, merasakan kecemasan, kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, itulah mengapa setelah Tuhan Yesus bangkit dalam kebangkitannya dan sebelum ia naik ke sorga, Tuhan Yesus meminta para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Untuk apa? Supaya mereka bisa menerima janji Bapa. Nah, janji Bapa itu adalah baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, bahwa apa yang dijanjikan oleh Bapa itu adalah baptisan Roh Kudus. Kita mau buka dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, di sana dikatakan demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu juga dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Tuhan Yesus berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada janji Bapa bagi orang-orang percaya, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena perintah Tuhan Yesus supaya para murid tidak meninggalkan Yerusalem, mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai tiba hari Pentakosta. Dan Pentakosta sendiri dalam tradisi Kristen sekarang adalah hari yang ke-50. Nah, Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya sampai kenaikannya selama 40 hari. Lalu 10 hari para murid bersekutu dan berdoa di Yerusalem. Jadi total 50 hari. Nah, itulah hari Pentakosta yang kita peringati ini. Nah, ketika mereka berkumpul Bapak Ibu Saudara pada hari Pentakosta itu di Yerusalem, Alkitab mencatat bahwa penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya.
dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat yang baru saja kita baca. Di situ jelas sekali Bapak Ibu Saudara dalam peristiwa Pentakosta di Yerusalem bahwa mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan tandanya adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi hari raya Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Pencurahan yang dijanjikan dan sekaligus menjadi hari lahirnya gereja jemaat mula-mula. Nah, pencurahan Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara tadi kita sudah baca. Ditandai dengan baptisan Roh Kudus di mana mereka berbahasa-bahasa asing. Lalu pertanyaannya Pak Pendeta, untuk apa baptisan Roh Kudus itu? Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah untuk memberikan kuasa atau untuk memberdayakan murid, memberdayakan umat menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8, Yesus berkata begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Jadi baptisan Roh Kudus itu tujuannya adalah supaya para murid menjadi saksi Kristus. Para murid yang tadinya takut, para murid yang tadinya khawatir, kemudian diberikan kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nah, apa yang disaksikan bagi Kristus itu? Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-11. Di sana dikatakan begini. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saksi Kristus yang diberikan kuasa lewat baptisan Roh Kudus itu tujuannya bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk pamer, tapi untuk diberikan kuasa, untuk diberikan keberanian, menyampaikan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika para murid dibaptis dalam Roh Kudus, mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka menerima kuasa untuk menjadi saksi. Saksi apa? Saksi yang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, dalam keadaan dan pergumulan kita hari-hari ini, jangan berhenti untuk menjadi saksi. Sampaikanlah, teruslah beritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Apa yang telah Allah kerjakan, apa yang telah Allah perbuat dalam hidup kita, beritakanlah itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, terimalah baptisan Roh Kudus untuk memberimu kuasa. Berdoalah dan mintalah kepada Bapa di sorga yang memiliki janji itu, supaya kita semua dibaptis dengan Roh Kudus dan menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang terus memberitakan mengenai kebenaran Kristus, mengenai perbuatan, mengenai karya Kristus yang besar dalam hidup kita. Biarlah kita terus menjadi saksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.